Nah teman-teman, setelah kita aduk media tanamnya, lalu kita timbun di lubang tanam seperti ini. Ini sudah kita timbun semua ya lubang tanamnya menggunakan media tanam yang sudah kita racik sebelumnya. Lalu kita lakukan yaitu grounding. Grounding ialah apa? Menanam bibit yang kita miliki, bibit anggur ke lahan yang kita miliki. Grounding ialah kita tanam bibit anggur di lahan tanah, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara penanamannya? Nah, jika teman-teman sudah memilih bibit dan siap untuk di ground, teman-teman bisa menggali sedalam polybagnya. Nah, menurut saya lebih baik tanam sedalam polybag terlebih dahulu. Jika nantinya ingin menambah media tanamnya bisa sampai dengan sambungan. Karena kenapa kita lebih baik menanam sedalam polybag ini agar pertumbuhannya fokus ke atas. Jika teman-teman mengubur sampai dengan ros ataupun ros ini ya, yaitu batang anggur yang memiliki matun. Nah, ini lebih baik tetap setinggi ini ya. Takutnya nantinya pertumbuhannya akan berhenti. Karena apa? Dia akan fokus ke akar. Jadi dia akan menumbuhkan akar. Jika ini tertimbun, dia akan keluar akar, dan jika teman-teman menimbun sampai sini, takutnya dia akan berakar juga. Apakah tidak lebih bagus? Ya bagus saja teman-teman, tapi nantinya lebih baik bertahap ya. Dari kita sedalam polybag ini, jika sudah beberapa bulan, sudah hidup, sudah penyesuaian di tanah, nah ini kita bisa timbun naik, dan ini kita bisa copot terlebih dahulu setelah 6 bulan. Nah, untuk kedalamannya kita gali lagi sedalam polybag. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ini kenapa saya tanam di bagian tengah-tengah saja, walaupun ini panjangnya 2 meter, karena nantinya di panjang 2 meter ini akan kita tanam 3 varian bibit, teman-teman. Nah, untuk varian Jupiter ini saya tanam di bagian tengah ya. Karena apa? Nantinya saya akan buat menggunakan model tralis, dan model tralis ini nantinya saya akan membuat double cordon. Nah, kita pasang di bagian tengah seperti ini. Jadi kita antara tiang pertama dan kedua kita taruh di tengah-tengahnya. Kita buat untuk double cordon, yaitu percabangan sekundernya nantinya akan ke samping kanan dan samping kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tahapan awal kita menanam anggur menggunakan model tralis. Kita tanam di tengah-tengah tiang yang kita buat. Nantinya kita tanam di bagian tengah agar apa? Agar batangnya kita bisa atur ke kanan dan ke kiri. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita gali sedalam polybag ini, kita akan buka plastik dari polybag ini. Apakah bisa kita tanam hanya kita sobek bagian bawah lalu ini tidak kita buang? Bisa saja teman-teman, tapi alangkah lebih baiknya kita buang plastiknya. Jangan sampai teman-teman hanya membuka bawahnya, tidak membuang plastiknya. Menurut saya lebih baik untuk polybag ini tetap kita buang. Agar apa? Agar pertumbuhan akar itu dia menyebar. Nah, jika teman-teman hanya menyobek bagian bawah dan membuangnya bagian bawah saja, akar pun menyebar tapi pertumbuhannya dia tidak maksimal. Dari bibit dibuat lebih bagus tanpa polybag ini. Jadi kita lepas polybagnya, kita tanam. Nah, kita sudah sobek teman-teman. Nah, ini manfaat dari kita menyobek plastik, yaitu kita bisa cek perakarannya ya. Jadi ketika kita membeli bibit, kita tahu apakah bibit yang kita beli perakarannya bagus atau tidak. Nah, kita bisa cek dari kita membongkar media tanam bibitnya seperti ini. Kita sobek plastiknya, atau teman-teman jika takut tanah ini nantinya hancur, teman-teman bisa merobek bagian bawah, melingkar menggunakan cutter, lepas, tapi tetap plastik ini kita cabut. Di video sebelumnya ada cara menanam anggur impor, nantinya bisa disimak di beberapa video yang saya upload ya. Jadi ada beberapa teknik, jadinya teman-teman bisa menggunakan beberapa
cara, jadi tidak hanya satu cara ya. Ini kita buka, kita juga bermaksud untuk melihat perakaran anggur tersebut. Jadi teman-teman, bibit anggur yang bagus ialah bibit yang perakarannya itu melingkar seperti ini. Jadi dia dalam kondisi masih bibit pun perakarannya full ya. Ini di bagian bawah ini penuh dia. Nah, ini penampakan perakaran anggur bibit Jupiter. Jadi bibit yang kita pilih tadi kita akan tanam, kita cek perakarannya seperti ini. Ini akar muda seperti ini, akar yang paling bagus teman-teman. Jadi dia paling aktif untuk mencari nutrisi. Ini jika kita tanam atau kita grounding, ini pertumbuhannya akan cepat. Jadi kita tanam langsung perakarannya semakin banyak untuk serabutnya. Nah, ini melingkar ya semua. Ini yang coklat ini sudah tua dan yang masih putih ini masih muda teman-teman. Ini bibitnya akarnya bagus, dia sudah full melingkar pada polybag bibitnya. Nah, ini kita langsung tanam seperti ini ya. Jadi kedalamannya sedalam polybag. Nah, ini teman-teman, ini kita atur terlebih dahulu. Nah, ini lalu kita uruk saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Teman-teman bisa menekannya tidak masalah. Seperti ini kita tekan-tekan. Ini juga untuk ajir atau tiang bibitnya kita bisa benahi agar tidak roboh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan buat double cordon nantinya. Saya akan tinggikan terlebih dahulu sampai dengan sap kedua ini. Nantinya jangan sampai ketinggalan videonya, saya akan update terus informasi yang saya miliki bagi teman-teman sobat anggur. Jadi untuk tahapan selanjutnya bisa kita kasih tali terlebih dahulu dia agar sampai sini, atau mau dipotong pun dari awal tidak masalah, tapi saya mau memperbesar batang terlebih dahulu sampai sini terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita juga siram. Terus simak videonya teman-teman. Kita akan siram jenuh seluruhnya sampai dengan menggenang. Fungsinya apa? Agar nantinya media tanam ini akan turun dan memenuhi rongga-rongga yang belum terdapat media tanam. Jadi media tanam kita pun terbasahi, nantinya lebih bagus teman-teman, seperti itu. Nah, setelah teman-teman tanam seperti ini, yang terakhir kali yang terpenting ialah kita siram teman-teman. Nah, ini ya, kita siram bisa sampai menggenang atau terbanjiri di media tanam ini seperti ini. Ini sudah terbanjiri semua dan basah ya teman-teman. Jadi kita basahi semuanya media tanam agar media tanam teman-teman ini mengisi rongga-rongga yang kosong. Nah, seperti ini, dan menjaga kelembaban di media tanam teman-teman. Dan fungsi dari kita menyiram jenuh ini agar apa? Agar pada bagian media tanam yang sudah kita campur itu terbasahi sampai bagian bawah teman-teman. Jadi jika teman-teman hanya membasahi bagian atas seperti ini, takutnya bagian bawah belum sampai basah ya. Nah, kita mengatasinya dengan menyiramnya sampai banjir atau tergenang, agar apa? Nantinya media di bagian bawah juga tersiram teman-teman. Nah, ini kita siram sampai jenuh. Kita juga siram pohonnya. Lalu yang terpenting, jika teman-teman ingin menanamnya sampai dengan para-para atau kita tinggikan terlebih dahulu, kita harus tambahkan ajir atau tiang atau tali ya. Jadi ini sebagai bantuan agar tanaman anggur kita itu cepat untuk bertambah tinggi. Nah, ini kita bisa berikan ajir atau tiang atau tali rafia seperti saya ini. Nah, ini jika teman-teman menggunakan tali rafia mudah ya, kita hanya lilitkan tanaman anggur kita seperti ini. Nah, ini kita lilitkan seperti ini, selesai ya teman-teman. Jadi nantinya kita tinggikan terlebih dahulu sampai sini, lalu kita potong, kita buat double cordon. Nah, simak terus perkembangan dan kelanjutannya, berbagi pengalaman dan edukasi terkait penanaman anggur, terkait dunia anggur.
Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan bagi teman-teman, mohon maaf. Untuk edukasi dan sharing saja bagi teman-teman sobat anggur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran.